kemudian Romo Yohanes, saya ingin kita analisa teks ya, dari teks Santo Gregorius dan teks Lukas. Saya berpikir tafsiran ortodoks, kata ortodoks masih terlalu umum, ortodoks Indonesia, karena kalau sudah pisah dari atau Indonesia Rusia seperti itulah. Itu menurut saya kurang pas. Silakan memberikan tanggapan. Silakan Romo Franz. Silakan Romo. Ya, dari gereja ortodoks sendiri secara resmi memang berpandangan bahwa Maria itu berdosa asal. Jadi bukan hanya ortodok di Indonesia, jadi tidak bisa dibilang juga mau gereja ortodok Rusia, gereja ortodok Yunani, gereja ortodok manapun di dunia ini juga percaya bahwa Maria itu Immaculata postnatum atau Immaculata ketika Roh Kudus turun atas Bunda Maria, begitu Bapak. Jadi itu pandangan gereja ortodok, dan dalam memahami saya tidak memaksakan ya, ini memang pandangan gereja ortodok dalam memahami teks Santo Gregorius tadi ya, kami memahami ya, saat Roh Kudus turun pada Bunda Maria, disitulah Maria dimurnikan, begitu. Jadi perkara memang kan saya berbicara dari sisi ortodok. Mungkin kalau di dalam Katolik memahami itu saat dikandung oleh ibunya Santa Ana ya itu ya sah-sah, wajar-wajar saja menurut saya. Saya juga tidak memaksakan dari tadi, tapi saya ingin menggiring bahwa kita punya perbedaan pandangan tapi sedikit berbeda, tidak signifikan. Sejak awal saya katakan kan tidak signifikan sebenarnya, sama-sama percaya Immaculata Bunda Maria tanpa cacat celah, tanpa noda dosa. Cuman waktunya apakah ada pernyataan resmi tidak dalam secara tertulis? Karena Romo Biantoro kan tadi Romo bilang dulu Rusia, sekarang pindah lagi. Kalau pindah patriark ini kan sudah terlepas sebenarnya. Baik, maksudnya ikut yang mana sebenarnya? Apakah ada teks resmi? Kalau memang itu hanya pendapat pribadi, ya katakan pendapat pribadi. Kalau itu adalah gereja ortodoks, maka harus tunjukkan teksnya. Baik, kalau kembali ke Ambrosius kan uskup Milan. Lalu kalau Nasianse, ya itu lain lagi nanti. Saya akan kasih teks resmi dari Patriark Bartolomeus I, Patriark Konstantinopel. Saya bacakan di sini ya. Tapi begini, Romo Yohanes, saya merasa itu begini, ini fokusnya belum. Saya katakan tadi begini, ini bukan soal memaksa kehendak. Saya juga tidak sedang mengatakan, bahkan katakanlah ini bukan posisi gereja Katolik. Saya mengerti maksud Bapak, saya mengerti bahwa Katolik Roma punya pandangan memahami teks itu saat Roh Kudus memurnikan Bunda Maria sejak di dalam kandungan ibunya. Itu pandangan Katolik Roma, tapi di dalam ortodok ya saat Roh Kudus turun atas Bunda Maria, begitu Pak. Jadi memang ada perbedaan pandangan, dan itu sudah saya sampaikan sejak awal. Tetapi Romo tidak menangkap poin saya. Saya jelaskan lagi ya. Ya. Ketika Romo katakan referensi salah satunya ke Santo Gregorius Nazianze, yang kita poin soal kapan toh, itu di teks Gregory itu tidak tunjukkan soal kapannya. Jadi masih multi tafsir di situ. Bahkan ketika Romo kasih referensi teks backupnya di belakang, yaitu Lukas, sudah saya katakan analisa kata Yunaninya itu sudah mengatakan tidak tafsiran Katolik yang benar. Oke. Dan dulu paman-paman, dan dulu semuanya. Paman-pamanku yang tampan, dan dulu semuanya. Kita putar videonya. 3, 2, 1. Solo Jogja mainkan. Ngeritik tapi clear. Itu ya Romo Franz. Itu Romo Franz. Ini bagus. Oke, kita mau dengar. Romo cek. Ya, sebentar Romo cek. Silakan Romo adios. Monggo Romo adios. Silakan Romo adios. Itu satu diangkat kok bilang apa tadi, naik ke surga. Itu gimana, sudah berbeda. Tapi mungkin saya tanya dulu, mungkin ini saya mungkin banyak tanya ke Romo Franz ini ya. Romo Franz ini bagaimana di kubur Bunda Maria itu ada di mana ya? Saya coba tanya dulu barangkali. Mungkin ada info barangkali yang kuburnya sekarang yang betul-betul ada di mana ya? Di Yerusalem, Romo. Kuburnya ada? Ya, kuburnya ada tapi kosong, Romo. Hah? Kuburnya di mana itu? Itu di mana dia itu apa? Mungkin ada dia rambut ke apa ditemukan di situ sekali. Kosong, Romo. Kuburnya kosong. Gereja Ortodok juga percaya bahwa Bunda Maria diangkat ke sorga. Iya, ini bukan situ. Tapi tadi kan bilang naik ke surga kan?
diangkat harusnya. Diangkat ya, ya, apa? Romo Biantoro tadi itu. Nah, begini Paman Nadio, saya berpikir ini mereka sama soal diangkat ke surga, tapi ini yang justru fokus kita di sini. Bahkan ketika saya mendengar kata-kata Romo Biantoro ya, nah ini justru malah tambah ini lagi ini. Jadi lihat bagaimana pemahaman teologis dari entah ini Ortodoks Indonesia Rusia atau apa, tapi katakanlah untuk Romo Biantoro dengan Romo Yohanes, setidak mereka kan satu ini toh, denominasi atau satu apalah itu. Nah, jadi konsepsinya bahwa kalau Maria itu sudah tidak berdosa lagi sejak dari dalam kandungannya, maka Bunda Maria itu tidak akan mati lagi. Yang benar saja. Jadi cara memahami seperti itu ya. Ini agak beda ya cara berpikirnya. Jadi tapi ya enggak apa-apa. Ini sesuatu yang baru juga menurut saya, karena saya tidak berpikir begitu. Jadi kalau kita bahkan nanti komparasikan dengan Tuhan Yesus itu kan sempurna seperti kita. Justru kesempurnaan tubuhnya itu sebagai manusia bukan karena dosanya, tapi karena dia sebagai manusia. Jadi dosa bukan merupakan kualifikasi kemanusiaan manusia. Tapi tetap saja yang itu nanti kita bisa omongin lain dulu. Saya pengen begini, pertanggungjawaban intelektual dari Romo Yohanes ya. Lagi-lagi Romo Yohanes jangan keliru memahami bahwa seolah-olah kami Katolik memaksa. No, ini kita masih diskusi level teks, belum lagi level otoritas. Itu differently ya, itu lain lagi ya. Jadi ini soal level teks. Saya ingin lagi katakan bahwa soal kapannya itu, saya merasa kalau Romo Yohanes referensinya kepada Santo Gregorius, bahkan termasuk ke teks Lukas, saya tidak melihat di situ. Saya merasa itu bukan backingan yang adekuat. Jadi lagi-lagi jangan salah memahami ya, bahwa ini memaksa. No, ini kita hanya diskusi intelektual saja. Nah itu Romo Yohanes. Nanti yang kedua baru kita mau diskusi soal otoritas mana yang akan menentukan itu. Siapakah yang diberi kuasa untuk menentukan mana yang benar. Karena banyak sekali tuh orang-orang yang akan menafsirkan teks yang sama secara berbeda-beda. Nah sekarang siapa yang berhak untuk menjadi ketok palunya, dan bagaimana kebiasaan itu sejak dari awal kekristenan, itu nanti poin yang berikut. Tapi saya ingin bagaimana pertanggungjawaban intelektual dari seorang Romo Yohanes tentang dua teks, Gregorius dan Lukas 1:28. Terima kasih. Silakan Romo Frans, monggo. Sekali lagi Bapak, bahwa gimana saya mau bicaranya ya, di dalam pemahaman gereja Ortodok melihat teks Gregorius Nazianzen itu, kita tidak menemukan Roh Kudus turun atas Bunda Maria di waktu yang lain selain ketika malaikat mengatakan Roh Kudus akan turun atas kamu. Jadi di teks kitab suci kita tidak menemukan Roh Kudus turun di waktu Bunda Maria dilahirkan atau waktu Bunda Maria di dalam kandungan. Kita tidak menemukan itu. Jadi di sini Santo Gregorius Nazianzen, saya pahami di situ adalah, saya secara pribadi memahami di situ bahwa ketika dikatakan Roh Kudus memurnikan Bunda Maria, ya saat Roh Kudus turun kepada Bunda Maria. Jadi ya ini pemahaman pribadi saya, dan memang pemahaman juga di dalam gereja Ortodok juga seperti itu. Roh Kudus memurnikan Bunda Maria saat turunnya Roh Kudus kepada Bunda Maria. Karena tidak ada pengudusan manapun tanpa campur tangan ilahi tentunya. Nah, perkara di dalam gereja Katolik mau memahami itu di dalam sejak dalam kandungan Santa Ana, apakah memang ada prosesinya Roh Kudus turun waktu Santa Ana mengandung? Saya tidak tahu apa gereja Katolik dapat dari mana begitu kan? Tapi Dari ada begitu Pak. Mungkin ada dasar gereja Katolik mengatakan Roh Kudus memurnikan Bunda Maria saat dalam kandungan. Nah, saya nggak tahu. Tapi kalau Roh Kudus turun atas Bunda Maria, ada dasarnya. Oke, baik. Nah, sekarang begini Romo,
Roh Kudus turun ketika di Lukas 1:28 itu fungsinya untuk apa? Itu untuk untuk proses pengandungan Tuhan Yesus. Di situ dia jelas-jelas tertulis di situ. Sementara misalnya kapan? Oh, tidak ada Roh Kudus turun pada waktu Santa Ana mengandung. Kita analisa dari kata Yunani aslinya, kekaritomene, full of grace. Analisa kata itu sudah jelas itu menunjukkan bahwa itu Menyangkut penuh rahmat. Bagaimana menyatakan penuh rahmat? Penuh rahmat itu jadi dipersepsikan tanpa dosa, Pak. loh. Kalau orang yang dirahmat itu Dari mana bisa dikatakan penuh rahmat dipersepsikan tanpa dosa? jadi Kalau kalau dosa ada asal, kalau dosa asal itu tidak terikat dengan rahmat. Coba harus dijelaskan dulu, bereskan dulu. Begini. Dosa asal pengertian Begini, berbeda Pak. ortodoks itu. Nah, maksud saya Bereskan dulu. Pengertian dosa asal di dalam gereja ortodok itu maut itu sendiri, Pak. Nah, kan Romo Daniel sudah Sabar dulu. menjelaskan Oke. dosa asal di dalam gereja Sabar. di dalam gereja Oke. Katolik Roma sudah berbeda dengan dosa asal di dalam gereja Oke. ortodok. Kembali ke kitab Kejadian itu. Waktu Tuhan bilang kalau kamu makan buah ini kamu mati. Waktu setan goda Hawa, kamu tidak mati. Tapi setelah makan mereka juga tidak mati. Yang dimaksudkan mati itu apa? Kan Romo Biantoro bilang mati. Oh, mati. Iya, tapi kan mereka tidak mati. Nah, itu yang namanya misterinya di situ. Sebenarnya yang dimaksudkan mati itu adalah mati kekal, jauh dari rahmat Allah. justru itu yang kita sama ini poin yang lain lagi itu yang saya ingin tegaskan. Justru interpretasi Romo Biantoro itu saya rasa ngeri-ngeri sedap. Itu bagaimana bisa Anda berinterpretasi begitu? Lah itu namanya manusia itu kan proses keterciptaan. Tuhan Yesus saja sebagai manusianya mati. Itu pribadinya sebagai Allah tidak mati, Begini, tetapi Pak, kalau kodratnya Tuhan sebagai manusia. Tuhan Yesus itu seperti Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 mengatakan bahwa, coba kita baca dulu. Yohanes Silakan baca dulu. ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus mati bukan karena dosa, bukan karena dosa asal, bukan. Ya, tentu saja. Siapa yang bilang karena dosa asal? Justru Ya, yang Tuhan Yesus bukan karena upah dosa mati. siapa yang bilang karena dosa? Itu karena upah dosa asal, yaitu maut itu sendiri. Lalu Elia naik ke surga bagaimana? Musa yang sudah di surga waktu Yesus di Gunung Tabor itu masih berdosa? Sebelum Yesus wafat, bangkit? Iya, maksudnya ini yang namanya kita ngomong keistimewaan bangsa terpilih. Begini, Pak, oke. Apakah Musa sudah dibangkitkan secara daging? Oh, tidak dikatakan bangkit secara daging, pun tidak dikatakan berarti kan- Musa sudah dengan berarti kan, tubuhnya. sorga Masalahnya itu dibakar. masih tafsiran. Sorga itu kan terkait daging, Pak. Absurd. Yesus Yang bilang. Yesus naik ke sorga dengan roh dan Ingat, daging. ingat, baca di Korintus tentang kebangkitan tubuh. Paulus bilang apa? Ada tubuh alamiah, ada tubuh surgawi. Yang Anda Oke. maksud itu apa? Begini, Pak. Tubuh Jadi, kodrati, tubuh surgawi. gini. Jadi kalau di dalam kalau kita membahas soal Elia memang diangkat ke sorga. Tapi menurut pemahaman gereja ortodok ada dua orang yang masih hidup di dunia langsung diangkat ke sorga. Elia dan Henok. Oke. Elia dan Henok diangkat ke sorga, tapi Elia dan Henok akan menjadi dua saksi di akhir zaman nanti dan mereka akan mati. Romo Ya, minta maaf. Romo minta maaf. Jangan dulu keterangan. Ya, ini kita bicara soal Elia dan Henok karena tadi Ya. menyinggung soal Ya. Elia dan Henok. Ya, betul. Dan kemudian soal Musa secara daging belum dibangkitkan. Sedangkan sorga berbicara sorga itu setelah penghakiman terakhir. Tidak ada orang kecuali Bunda Maria dan Kristus sendiri ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sudah dihakimi. Karena penghakiman terakhir belum terjadi. Sorga dan neraka belum ada. Oh, sabar dulu. Itu eskatologinya kita sisihkan dulu karena itu masalahnya lain nanti. Masalahnya lain. Nah, ya kita kan tadi berbicara soal itu. Tapi sebenarnya saya tidak Romo Fran, Tolong. akan Romo. Ini maksud saya, kita jangan cerita misalnya Elia itu yang sudah diangkat ke surga dengan badan dan sudah itulah angkatnya. Nah, dia sekarang diangkat, tapi dia akan diturunkan lagi dan mengalami kematian, Pak.
Oh, salah itu. Salah. Udah, nggak usah kita Tidak ada teks kitab suci yang mengatakan itu pun dalam tradisi tidak ada. Buktikan saja. Ya itu tapi sudahlah. Itu saya tidak memaksakan Bapak mau menyalahkan pemahaman gereja ortodok, Pak. Jadi bukan Romo. Elia Logika dan yang kita Romo, logika kita saat ini. Logika Fran. kita yang sedang kita omong sekarang ini jangan Iya. kemana-mana. Maksudnya Iya. begini. Misalnya Romo tadi mengatakan tiba-tiba nanti akan turun lagi, itu kan tidak ada keterangan. Kita sekarang keterangan adalah pada saat Elia itu diangkat ke surga. Nah sekarang bagaimana Elia itu hanya manusia ya, sekarang manusia yang istimewa juga kan. Nah sekarang Maria, dia manusia istimewa, lebih istimewa lagi karena dia mengandung firman Allah. Firman Allah. Nah, bagaimana mungkin firman Allah itu yang tidak bisa dijangkau itu sebenarnya terdahulu, sekarang ini bisa masuk ke dalam tubuh yang berdosa. Ini untuk sampai di situ. Itu jawabannya bagaimana? Lalu bagaimana dengan nubuat-nubuat lain? Apakah nubuat lain itu tidak berlaku? Betul, Pak. Pengudusan Bunda Maria itu terjadi ketika Roh Kudus turun atas Bunda Maria. Oke. Padahal di teks itu mempersiapkan Bunda bahwa Maria dulu. Roh Kudus mempersiapkan Bunda Maria dulu, dikuduskan dulu untuk mengandung firman Allah. Itu pemahaman gereja ortodok. Oh iya, bagus. Dari kata itu dulu Romo. Mempersiapkan ya. Mempersiapkan ya, oke. Ya. Kalau mempersiapkan itu apa memang waktu ini Maria itu diberi kabar itu apa persiapan atau langsung terjadi pada saat itu? Pada saat itu dan pada saat itu pula firman. Kalau begitu persiapannya di mana? Halo Romo Fran, kelihatannya jaringan ini Romo Fran. Halo Romo Fran. Halo Romo Fran. Romo Fran. Mungkin masih jaringan Romo Adios, Romo Padua dan Paman Cek. Halo. Oh, silakan Romo. Silakan Romo Fran. Ya Romo, itu maksudnya kita menggunakan kata mempersiapkan itu maksudnya mana dengan kejadian pada saat itu? Apa itu mempersiapkan atau apa itu pada saat ketika Bunda Maria ketika malaikat itu langsung saat itu memberi kabar kepada Bunda Maria? Apakah persiapannya pada saat itu atau kapan itu? Ya pada saat itu juga. Jadi Bunda Bagaimana Maria persiapan? dikuduskan oleh Roh Kudus dan akhirnya firman Allah menyatu kepada Bunda Maria. Di mana ditulis di situ contoh di situ tuh dia Roh Kudus datang itu fungsinya untuk Roh menghapus. Kudus akan turun atasmu dan engkau akan mengandung. Roh Kudus Ya turun itu berarti. dan akan mengandung. Nah berarti dia turun itu dan untuk proses pengandungan dari Tuhan Yesus kan logikanya sih jelas-jelas tertulis Begitu, seperti Pak. itu Pak. Itu Oke, kan berarti turunnya untuk apa peran mengandung. Roh Kudus di situ, Pak? Ya untuk Sekarang saya pengandungan balikan pertanyaannya. Apa peran Roh Ini. Kudus di situ? untuk pengandungan Tuhan Yesus untuk menjadikan firman menjadi manusia tertulis jelas-jelas di situ. Peran Roh Kudus, Konfirmasi Pak. pada saat itu. Konfirmasi pada saat itu, Pak. Peran Roh Kudus di situ Konfirmasinya apa? itu sehingga kita bisa tahu. Jadi di dalam gereja ortodok peran Roh Kudus saat itu kita berbicara soal pemahaman gereja ortodok ya. Roh Kudus perannya saat itu adalah menguduskan Bunda Maria. Romo, jangan dulu begitu. Kita omong pada saat saat kita omong itu kita tukar ide. Iya. Ini kita omong pada teks ini nih. Nanti Bapak akan menjadi ortodoks atau apa, tapi kita omong pada teks ini nih. Iya. Oke. Itu lebih Baik, real. sekarang Iya. sekarang peran Roh Kudus di situ apa? Saya balik bertanya. Di teks itu tertulis jelas Romo. Di teks itu peran Roh Kudus itu jelas kok tertulis. Apa perannya? Loh, itu pengandungan dari Tuhan Yesus toh. Ya berarti apakah Maria itu Roh Kudus yang menjadi daging ataukah firman Allah yang menjadi daging? Maria itu ulang kalimat itu kok. Nah, pertanyaannya sekarang ke Bapak sekali lagi, Roh Kudus yang menjadi daging atau firman Allah yang menjadi daging? Ya tentu saja firman Allah, hanya proses melalui Roh Kudus toh. Nah, kalau firman Allah yang menjadi daging yang dikandung oleh Bunda Maria adalah firman Allah, peran Roh Kudus apa? Loh, itu kan sama seperti gimana macam proses pembenihan itu kan prosesnya harus ada benih. Kalau itu kata benih harus dimahami secara Oke, teologis. sekarang yang membenih yang Romo baca di yang teks menjadi Lukas. daging di dalam rahim Maria itu firman Allah atau Roh Kudus? Sabar Romo.
Lukas 1 ayat 42, diberkatilah engkau di antara semua perempuan Oke. dan diberkatilah buah rahimmu. Berarti Yesus itu dari buah rahim Maria. Iya, memang buah rahim Maria. Yesus buah Sama rahim dulu, Maria. Adam waktu diciptakan dari tanah, Yesus jadi manusia mengambil daging Maria. Itu logikanya. Oke, Yesus tipologinya mengambil begitu. daging Maria. Benar, Bapak. Ah, Yesus tapi- itu firman Allah. Tapi begini, kalau Tuhan mau jadi manusia, ngapain dia harus lahir dari Maria? Dia kan tinggal jadi manusia saja. Kan dalam kitab Kejadian juga Tuhan datang dalam bentuk manusia kepada Abraham itu kan ada 3 orang itu. Justru saya sekarang balikan pertanyaan itu ke bapak-bapak sekalian. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Kenapa firman Allah harus menjadi manusia? Untuk apa? Maka dia pilih perempuan, pilih manusia. Supaya dia menjadi manusia, bagian dari manusia. Kalau dia mau langsung jadi manusia juga kan bisa. Masa dia tidak memilih manusia untuk jadi manusia? Begini, pertanyaan tentang Kurdeus Homo mengapa Allah menjadi itu sudah pertanyaan, manfaatnya lain lagi. Itu spekulasi teologis kan. Jadi lain lagi. Ini pertanyaan yang kita diskusikan ini itu yang sebenarnya sudah tidak perlu kan begini. Tadi Sebenarnya tidak Romo perlu. Yohanes bertanya soal Saya dari awal itu saya tidak mau berdebat soal ini, Bapak. Saya ingin menyampaikan bahwa kita memang berbeda kok gitu loh. Tapi perbedaan kita saya bahkan bisa kritik. Saya bisa kritik Romo Yohanes cara berpikir seperti yang sangat dipengaruhi oleh filsafat Kantianisme dan juga itu mungkin Tolstoy. Cara berpikir seperti itu menjadikan agama yang sangat relativistik. Menurut saya itu sangat berbahaya. Apakah Yesus mengajarkan sesuatu yang relatif? Tapi itu kita bisa dapat dalam kesempatan ya. Justru ini saya bisa garis bawah. Sekarang begini, bagi kita tidak relatif bahwa yang kebenaran yang kami pakai, yang kami yakini itulah yang benar. Tapi saya mempersilahkan Katolik untuk berbeda pandangan, Pak. Justru yang saya mengkritik dari tadi bahwa tafsiran Anda sendiri, Romo Yohanes atau antar ortodoks secara umumnya, baik referensi kepada Bapak Gereja maupun tafsir tentang teks itu tidak pas. Makanya kita sedang berdiskusi secara akademis, baik teks dari Bapak Gereja maupun teks kitab suci. Itu yang kita sedang bicarakan, bukan soal mau impos kamu punya pikiran. Ya itu poinnya. Jadi lihat lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, mengambil dukungan Bapak Gereja sama sekali tidak tepat karena tidak tertulis di situ, ya, karena itu masih open interpretation dan nanti siapa yang menjadi, kalau kami itu jelas namanya magisterium dan itu magisterium dari awal yang berhak untuk menjadi ketuk terakhir. Nanti kamu silakan tiap orang dan jalan pikir masing-masing. Tapi gereja ortodoks mungkin gereja Katolik punya magisterium. Kalau di dalam gereja ortodoks harus masih begitu. Ya, Romo Fran, Paman cek dan dulu ini ada umat awam Kristen Katolik yang menyampaikan. Sebentar aja, Paman. Silakan Om Narton. Silakan Om Narton. Monggo Om Narton. Mic-nya langsung dibuka, Om. Silakan Om. Silakan. Baik, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. salam damai, Berkah dalam berkah dalam. penotwa yang hebat-hebat ini. Memang menarik begitu. Tapi ada sesuatu yang mengganjal juga begitu. Saya mungkin nanti kalau bisa supaya mungkin diskusinya lebih ini, karena tadi Romo Yohanes mengambil teks dari katekismus gereja Katolik ya, supaya kita juga mungkin kami awam Katolik ingin tahu juga kira-kira pengajaran, karena selalu dari gereja Ortodoks begitu, mungkin pengajaran resmi ya atau katekismus gereja Ortodoks begitu bisa disandingkan sehingga dasar yang dipakai tadi begitu yang sama kan begitu, sehingga interpretasinya bisa berbeda-beda seperti itu begitu ya. Sementara kalau pemahaman kami awam Katolik begitu yang mungkin jauh berbeda dengan Romo-Romo, karena kuasa mengajarkan dari gereja, ada pertanyaan. Kita memaham dari penjelasan Romo Yohanes tadi bahwa Bunda Maria itu pada saat Roh Kudus ya menyampaikan malaikat Gabriel menyampaikan kabar kepada Bunda Maria, pada saat itulah proses ya serta merta terjadi sehingga Maria tetap berada pada posisi terbawa dengan dosa asalnya begitu, dia tidak bisa diterima begitu.
Tapi pertanyaannya, mengapa sejak awal penciptaannya begitu kok peran perempuan, peran Hawa itu kemudian menghilang dalam cerita para nabi begitu. Tapi justru di dalam cerita para nabi itu kan ada nubuat. Pertanyaannya, apakah Maria adalah tokoh perempuan yang dinubuatkan atau tidak begitu ya? Kalau dia tokoh tadi dikemukakan misalnya Yesaya atau apa tadi gitu, berarti Maria ini kan seorang perempuan ya, pilihan Allah yang juga dinubuatkan di dalam kisah para nabi begitu. Berarti jauh sebelumnya. Bahkan tadi Romo Yohanes menyatakan bahwa sejak awal berarti ya dia tidak serta-merta ya di akhir bahwa peristiwa penyampaian kabar oleh malaikat Gabriel itu tertulis ya seperti di Lukas itu untuk pemberitahuan tentang bagaimana ya firman Allah itu dikandung gitu kan. Maria diberitahu pada saat itulah Maria harus mengandung begitu ya, tetapi proses ya terpilihnya Maria itu sudah dari awal. Nah, kalau rencana Tuhan dari awal, tidak ada rencana Tuhan itu kemudian datang tiba-tiba begitu. Jadi pemahaman kami yang awam juga sangat sederhana, simpel begitu, ya kan? Sangat sederhana. Jadi kalau seandainya ya Maria itu adalah tokoh yang dinubuatkan, maka Maria menggenapi. Maka pernyataan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel dalam pemahaman kami yang sederhana itu sebenarnya ya Tuhan mau mendeklarasikan ya apa yang dia kehendaki sejak awal mula itu ya. Pada saat itulah seperti kita belajar ya, melakukan suatu penelitian, tidak mungkin tiba-tiba kita langsung ya dengan hasil ujian akhir, tidak bisa begitu. Tapi sudah proses dari awal kita belajar, menerima teori dan sebagainya ya, sampai menganalisis data dan seterusnya, sampai pada kita mendeklarasikan pada saat ujian promosi doktor misalnya ya kan, itu deklarasi begitu. Nah, pada saat itu Tuhan ya melalui ya malaikat Gabriel, dia mau mendeklarasikan kepada ya manusia bahwa inilah saatnya saya mau membuktikan bahwa Allah saya sebagai Allah itu nyata. Yang kemarin-kemarin atau dari dulu masa para nabi itu hanya melalui dalam bentuk awan-awan, lidah api dan sebagainya, melalui angin yang kencang begitu ya, manusia akhirnya terbawa ke dalam. Tetapi pada saatnya ya itu jelas Allah mendeklarasikan diri, inilah saya ini ya yang sesungguhnya yang telah menciptakan segala sesuatu begitu. Itulah pemahaman kita yang sangat sederhana begitu. Sehingga kalau misalnya kita harus kembali kepada pendasaran pengajaran gereja masing-masing. Jadi saya berharap mungkin Romo Andreas juga Romo Daniel mungkin ya kalau bisa misalnya di lain kesempatan bisa menunjukkan bahwa ini loh dasar kami begitu, pengajaran gereja ortodoks begitu. Jadi kalau tadi ngambil dari katekismus ya pengajaran gereja Katolik begitu ya. Nah, kalau gereja Katolik demikian, maka pertanyaannya apakah kita layak ya menafsirkan seperti itu, sementara kita tidak hidup pada masa ya Santo Gregorius itu ya, yang tahu kan Santo Gregorius dengan curahan Roh Kudus begitu ya. Kita hanya menafsirkan ya secara tekstual yang ada begitu. Nah, sementara di luar dari yang tidak tertulis di situ, berarti kita menambahkan begitu. Memang itu di situ memberikan kesempatan untuk interpretasi terbuka begitu. Tetapi interpretasi itu harus ya melalui kuasa pengajaran gereja begitu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Narton. Ini kelihatannya dulu Romo gagal ini Om Narton. Hampir mau jadi Romo terus gagal atau gimana ini? Oke Om Narton. Ya, siap ditabiskan. Siap. Oke, ini saya serahkan untuk Romo Fran untuk menanggapi atau sebelum ke Romo Fran, Romo Padoy menyampaikan. Silakan Romo Padua. Monggo Romo. Silakan Romo Padua. Ya, kalau saya itu begitu sudah kita selesaikan dulu masalah dosa asal, karena yang problemnya itu di situ. Menurut saya itu yang sebenarnya memang ada perbedaan karena menurut ortodoks dosa asal itu mati, tapi Romo Biantoro kan omong mati ya mati, yang kita mati fisik ini. Tapi kan kalau bilang itu mati fisik, kenapa Adam dan Hawa tidak mati waktu makan buah? Kan harus di argumentasinya harus kuat dulu. Tetapi dosa asal yang dimasukkan gereja, artinya kita terlepas dari rahmat Allah dan mengalami kematian kekal. Jadi kodrat kita sebagai manusia mati, tapi kita tidak memiliki tubuh surgawi seperti ajaran Santo Paulus. Itu yang dimaksudkan oleh gereja. Kita jauh dari rahmat, tapi Maria kan sudah dirahmati, penuh lagi. Dalam teks bahasa Latin itu penuh.
bukan hanya dalam bahasa Indonesia saja yang tidak dikatakan penuh itu, termasuk teks bahasa Yunani juga. Makanya kita lihat kembali lagi makna dosa asal ini, karena dosa asal yang dimaksud Romo Biantoro yang saya tangkap dari video itu, bahwa mati fisik ini ya, seperti kita mati ini, itu loh. Tapi Gereja Katolik tidak memaksudkan seperti itu, karena Gereja Katolik juga mengakui kematian Maria dan mengutip, dimasukkan ke dalam katekismus gereja dengan mengutip ini liturgi Bizantin yang merayakan hari kematian Maria itu. So, kalau gereja mengutip itu, apakah gereja tidak mengakui kematian Maria? Gereja mengakui, tetapi gereja tidak memaksudkan bahwa Maria masuk ke surga tanpa mengalami kematian, tapi itu kematian alamiah, tubuh alamiah. Tapi tubuh surgawinya itu yang dimaksudkan oleh gereja. Begitu. Nah, itu yang harus dibereskan dulu. Dan kalau menyatakan kami ortodoks, harus ada dokumen. Tidak usah dibereskan, Romo, karena memang sudah perbedaan prinsip dosa asal, pengertian dosa asal sendiri antara Katolik Roma dan Gereja Ortodoks. Berarti berlawanan kitab suci dong? Iya, ya, begini, bukan hanya lawan kitab suci, lawan logika akal sehat. Ini pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Ini jadi jangan sampai kita menjatuh kepada relativisme bahkan absurditas. Artinya bahwa karena kamu punya kepercayaan begitu ya sudah kamu punya apa? Ini kita diskusi supaya ajaran itu punya dasar yang masuk akal, bukan hanya sekedar percaya buta saja. Ini justru ini yang Pak Dua katakan tadi. Kalau mengkonsepsi tentang dosa asal artinya kematian tubuh fisik ini, lah, nanti ini faktanya bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka masih hidup, mereka tidak mati. Jadi itu logikanya bagaimana masuknya, bagaimana konsepsi seperti yang diungkapkan Romo Biantoro itu menurut saya illogical. Ya mungkin nanti untuk klarifikasi ke Romo Daniel Biantoronya nanti ke Romo Daniel deh. Iya, oke. Mau nanti klarifikasi, tetapi itu berarti saat ini Romo Yohanes berdiri di atas dasar yang tidak tepat, bukan yang tidak tepat, tapi yang tidak jelas. Anda mempercayakan suatu tafsiran di atas seorang yang artinya tidak jelas. Ini bagaimana? Belum lagi kita bisa gugat lagi soal ini otoritas penafsiran. Menurut saya kalau pengajaran itu waktu dalam perayaan liturgi kalau saya tidak salah, karena itu pakai pakaian imam loh. Itu resmi itu. Seharusnya kalau dia hanya pakai pakaian biasa lalu duduk diskusi, saya anggap itu pendapat teologis, boleh berbeda. Tapi ini gimana itu? Kan harus ada pernyataan resmi Gereja Ortodoks, apalagi sudah berpindah batrik. Kalau berpindah batrik, apakah itu sudah terlepas dari apostoliknya? Seperti Anglikan dulu terpisah dari akarnya Gereja Katolik. Gereja Katolik pun selama berabad-abad tidak mengakui imamat mereka kan, karena sudah terlepas. Saya tidak bisa bilang